diajarkan satu kalimat yang penting kalau suami istri itu cekcok atau ada bertengkar itu selalu suami atau istri diajari 3 kata-kata penting. Tamu saya pagi ini namanya Pak Teguh Kinarto, teman lama dan orang yang sukses di banyak bidang, bukan hanya satu bidang. Bisnis tentu sukses, tetapi keluarga juga sangat sukses. Dan beliau ini saya undang ke sini karena beliau adalah ketua Tulang Rusuk Indonesia Jawa Timur. Jadi ada organisasi namanya Tulang Rusuk. Tulang Rusuk. Nah, anggotanya harus suami istri, ya kan? Harus suami istri. Dan disitulah ada kegiatan-kegiatan yang membuat keluarga bahagia dan membuat keluarga rukun dan segala macam. Pembinanya ini seorang Romo yang sangat legendaris, wafat tahun lalu karena COVID. Dan beliau itu memberi contoh bagaimana sampai beliau itu mencuci kakinya anggota. Artinya biarpun beliau Romo, tidak ada gengsi demi kebaikan. Sehingga kalau ada suami harus mencuci kaki istri juga nggak apa-apa. Itu pertanda itu. Nah, Pak Teguh, kenapa Pak Teguh jadi ketua Tulang Rusuk? Saya adalah angkatan ke-6 untuk retret tulang rusuk di Jawa Timur. Oh, dulunya nggak anggota? Belum, harus ikut tulang rusuk dulu. Mungkin karena saya serius mengikuti, dan mungkin indera ke-6-nya dari Romo Yusuf Halim, saya terpilih menjadi ketua angkatan. Salah satu anggotanya Pak Hermanto Tanoko itu anggota saya. Sama-sama angkatan ke-6. Pak Hermanto Tanoko itu yang dulu podcast dengan saya, beliau pengusaha cat terbesar di Indonesia saat ini. Ya. Itulah kira-kira makanya. Kenapa dulu Pak Teguh tertarik ikut program Tulang Rusuk sampai akhirnya jadi ketua? Saya tertarik karena nyonya ngomong, Pak, ini ada retret yang bagus. Bisa membuat kita lebih romantis, lebih harmonis. Saya jarang menolak kalau ada kesempatan belajar. Apa saja? Ya, jadi kalau ada kesempatan belajar ya kita lihat apakah memang benar seperti itu. Ternyata dari istri. Iya. Istrinya ada sebetulnya, cuma kan nggak ada mic untuk beliau sehingga saya nggak bisa bertanya kenapa menyuruh suaminya untuk ikut. Tapi pertanyaan, kenapa saya harus ikut gitu? Saya pikir semua yang baik ini kalau kita mendengar sesuatu yang baik tapi kita melakukan pembiaran, berarti kita tidak tumbuh. Apa waktu itu istri ikut duluan begitu? Enggak. Karena ini memang diperuntukkan untuk suami dan istri. Jadi nggak boleh ikut istri sendiri, suami sendiri nggak boleh. Harus bersama-sama. Waktu itu di mana? Waktu itu di salah satu tempat tertet di Purwosari. Jadi itu ya tempatnya SVD. SVD itu ordonya Romo Halim. Iya. Nah, waktu itu istri katanya mendengar dari siapa? Dari sahabatnya, ini loh ada retret yang bagus, Romonya luar biasa karismatik. Nanti kalau ikut itu suamimu pasti akan lebih sayang kepada kamu. Terus dia ngajak suaminya. Ya. Dan Pak Teguh mau. Nah, apakah ketika Pak Teguh kemudian ikut program itu sesuai dengan yang dibayangkan Pak Teguh? Menurut saya melebihi dari yang saya bayangkan. Melebihi karena Romo itu telah memberikan begitu banyak ayat-ayat penting dalam Alkitab untuk dijalankan oleh suami istri. Dan seperti yang tadi Pak Dalan pembuka menyampaikan, beliau pada hari kedua itu membasuh kaki setiap peserta satu persatu, ya, dengan semua peserta. Itu di hari penutupan. Ya. Di hari kedua, penutupannya besok, jadi perayaan. Program ini 3 hari? 3 hari. Hari kedua malam itu dibasuh satu persatu. Dibasuh dengan cara bagaimana? Jadi beli 100 baskom baru, diisi air. Iya, bukan satu baskom itu satu orang. Jadi dia kan punya panitianya yang menyiapkan. 100 baskom untuk 100 peserta. Iya. Jadi jadi satu angkatan itu 100 orang. Rata-rata 100-120. Luar biasa. Dan membungkuk dengan sabar. Jadi bisa diceritakan bagaimana pada hari kedua itu Romo mencuci kakinya seluruh anggota angkatan itu bagaimana?
Jadi ada Ya, baskom itu ditaruh di kaki Air. kita kan semua lepas sepatu, lepas kaos kaki. Kita Romo itu datang dengan panitia yang membawa baskom. yang anggotanya duduk di kursi. Iya, anggotanya baskomnya di depannya gitu. Beliau berlutut di hadap. Wow. Nggak peduli siapapun pesertanya. Sehingga banyak yang Cucinya pakai tangan. iya pakai tangan. Wow. Ada semacam waslap gitu ya toh. Hmm. Penutupnya acara itu diajarkan satu kalimat yang penting kalau suami istri itu cekcok atau ada Bertengkar, katakanlah bertengkar begitu. itu selalu suami atau istri diajari 3 kata-kata penting. Yaitu I am sorry, saya minta maaf. Yang harus mengucapkan suami atau istri? Yang merasa bersalah loh. Kalau sekarang istri pore ya suaminya yang ngomong sorry ya, ya toh. Saya cinta loh ke kamu, I love you and forgive me. Jadi 3 kata-kata sakti ini dipakailah untuk para peserta retret. Kalau ada pertengkaran, you pakai 3 kata sakti ini. 1, minta maaf, Ya, I'm sorry. 2, saya sangat mencintai kamu. Saya loh. mencintai kamu. Ampunilah, maafkanlah. Wow. Itu cara mengajarkan, banyak juga sebetulnya orang mengajarkan begitu. Tetapi mungkin teknik Romo Halim mengajarkan mungkin yang mengesankan. Cara seperti apa yang Pak Teguh ingat? Saya lihat beliau memang mempunyai beberapa cara khusus. Satu, cara membawakannya sangat tidak membosankan. Beliau bisa melucu dalam memberikan contoh-contoh. Jadi setiap hal yang baik, kalimat yang baik itu selalu diaplikasikan dengan contoh-contoh konkret. Kemudian bisa dengan bahasa contoh-contoh yang lucu, sehingga peserta retret itu udah ada yang ngantuk, semua senang mengikuti dengan seksama. Ini 3 hari? Ya, 3 hari. Mulai Dan pagi jam? hari pertama jam berapa? itu welcome Pak, welcome dinner ya toh. Ya. Jadi sore jam 5-6 adakan misa, habis misa makan malam bersama, perkenalan. Oh, ini dari Perkenalan mana? itu masing-masing memperkenalkan diri. Iya, masing-masing itu hari pertama. Hari kedua dimulai Sampai jam berapa itu? biasanya jam 7:30, jam 8 sudah tidur. Besok pagi jam 5. Jadi harus diasramakan ini ya. Iya, diasramakan semua, diasramakan. Nah, terus Hari kedua dimulai dengan misa jam 5. jam 5 pagi. Iya, jam 5 pagi misa. Terus? Setelah itu jam 6 sarapan, terus mulai jam 7, setengah 8 mulai retret ini dimulai dengan cerita yang sudah bertema. Ya, temanya Pembicaranya. ya, pembicaranya satu, only one beliau. Hanya beliau semua. Hanya beliau semua. Dan cerita-cerita itu memang menarik sehingga hampir setiap kali angkatan itu over. Jadi nolak-nolak. Oh, jadi yang mendaftar lebih banyak dari jatah. Yang daftar lebih banyak dari kapasitas. Jadi kapasitas asalnya 60, tambah 80, tambah 100, tambah 120, ya masih penuh terus. Ya karena begitu banyak yang daftar. Itu hari kedua sampai jam berapa? Hari kedua sampai malam Pak, sampai jam 9 malam. Gitu. Tidur, besok misa lagi. Terus sampai sudah jam 9 malam, ya, mulai jam 5 pagi nggak bosan ya? Siang ada istirahat. Habis makan siang istirahat 2 jam, lanjut. Romo mencuci kaki peserta itu pada jam berapa? Jam 5 sore Pak. Selesai mungkin jam 8. Seperti 9. Pak Teguh itu nggak sungkan. Aduh, kakiku dicuci oleh Romo gitu nggak? Sudah menjadi ketentuan acara retret itu, ya, sehingga Romo sudah ngomong, izinkan saya, gitu, bahwa Yesus itu dulu melayani umatnya ya seperti ini. Jadi saya mengikuti contoh Yesus. Jadi Yesus dulu juga membasuh kaki murid-muridnya. Jadi dia mengikuti jejak Yesus. Terus apakah semua suami istri yang ikut program itu sedang bertengkar atau sedang rukun atau sedang mau cerai misalnya? Umumnya apa? Ada 3 kategori Pak. Pertama, suami istri yang tengkar itu punya kenalan yang sudah pernah retret. Jadi suami atau istri dirayu untuk ikut, mudah-mudahan kamu yang sudah menentukan hari cerai bisa nggak jadi cerai, yang tengkarnya sudah hebat bisa sembuh, bisa selesai tengkarnya. Kedua, juga Romo Halim ini diberi karunia
bagi orang-orang yang kawin 10 tahun tidak bisa mengandung, itu termasuk direktur keuangan saya Ibu Debbie Pusparasari, dia kawin belasan tahun tidak bisa mengandung, sudah inseminasi apa enggak bisa, di sana didoakan Pak, bulan depan mengandung. Dan sampai sekarang yang cuma punya anak 1. Jadi beliau juga dikasih karunia, Romo Halim dikasih karunia dengan bantuan yang kuasa, membantu orang yang tidak bisa mengandung. Ya, keinginan. Yang ketiga, memang mayoritas adalah keluarga yang damai-damai saja, tapi tidak ada kedamaian yang maksimal dan sejati. Pasti di dalam kedamaian itu ada perang dinginnya, biarpun luarnya itu oke. Nah itu merasa mendapatkan banyak manfaat. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok yang mau cerai, kelompok yang tidak bisa mengandung, yang ketiga adalah kelompok yang ingin pertumbuhan hubungan perkawinannya meningkat menjadi lebih baik dan lebih harmonis. Nah, setelah Romo wafat, terus nasib tulang rusuk ke depannya bagaimana? Pertanyaan yang luar biasa ini, Pak. Memang menjadi pemikiran kita. Siapa yang bisa menggantikan? Karena di Katolik ini sistemnya kan semua ini di bawah keuskupan dan kardinal. Jadi semua gagasan harus dirunding dengan Bapak Uskup. Kebetulan saat ini Uskup Surabaya juga dalam keadaan sakit. Terus COVID. Sehingga untuk mematangkan rencana bahwa Paguyuban Tulang Rusuk Surabaya ini hanya memaintenance atau akan membuat retret-retret serupa tapi tidak sama, ini masih dalam suatu gagasan. Pemikiran-pemikiran yang serius. Waktu Romo wafat, saya menulis di Diswe, juga di harian Diswe, satu artikel yang pembacanya luar biasa banyak, dan waktu itu juga saya singgung nama Pak Teguh. Anggotanya sampai sekarang berapa? Kalau khusus di Jawa Timur 5.000. 5.000 Sudah ya? 5.000. Karena setiap angkatan kalau pertama 40 orang, naik 60, 80, terakhir ini sudah di atas 120. Terakhir angkatan keberapa? Yang tercatat 61. Oh, sudah angkatan 61. Pak Teguh angkatan ke-6. Saya angkatan ke-6, Pak. Jadi sudah 61 angkatan. Itu jadi setahun, saya mungkin tahun kedua, Pak. Ya. Jadi retret itu diadakan saya tahun kedua udah ikut. Setahun berapa kali? Setahun minimal 3 kali. Aduh, intensif sekali. Ya, jadi 20 tahun 60 kali. Kasihan ya yang sudah mendaftar tetapi kemudian Romo wafat ya. Oh, yang daftar sudah penuh memang. Jadi tidak pernah retret tulang rusuk ini kekurangan peserta. Selalu over. Kenapa dulu namanya tulang rusuk? Menarik sekali. Nama ini menarik sekali. Pada tahun kurang lebih tahun 95-97, Romo Halim ini dinas di Melbourne. Oh, Melbourne, di Australia. Suatu ketika waktu malam hari beliau membaca Alkitab. Di Alkitab itu salah satu yang isinya adalah istri itu adalah tulang rusuk suami. Tuhan, di Islam juga begitu, kepercayaan Islam juga begitu. Terus tulang rusuk ini mengilhami Romo. Romo ini sudah membuat retret tulang rusuk ini di Melbourne tahun 98-99, tapi pesertanya mungkin masih 20 orang, 10 orang. Jadi mengilhami Romo mengambil bagian. Saya akan mengambil bagian bagaimana membuat suami istri yang sudah diikat oleh perkawinan itu bisa saling menjaga perkawinan sampai kematian memisahkannya. Bagaimana suami-suami sebagai pemimpin keluarga itu mau menyayangi istrinya seperti tulang rusuknya. Karena istri diambil dari tulang rusuk. Nah, berarti Romo ini memulai tulang rusuk ini malah dari Melbourne. Ya? Waktu itu pesertanya orang Indonesia yang ada di Australia atau orang kulit putih? Mungkin 80% ya orang Indonesia yang tinggal di Melbourne. Romo ini asli mana ya? Asli Jawa Tengah kan ya? Bukan, daerah Medan apa? Oh gitu. Nah, waktu beliau wafat, Pak Teguh, saya karena tidak bisa langsung, Pak. Iya, karena COVID ya. Kan juga dilarang, Pak, ya toh? Ya. Mungkin yang bisa mendekat itu ya cuma Pak Chandra yang Bapak tulis itu. Ya, karena dia memang sudah punya hubungan batin yang luar biasa karena dia yang ditugasi bangun. Dan beliau ini membangun satu kompleks di Kota Batu di dekat Malang, dan tentu Pak Teguh juga tahu itu karena saya tahu Pak Teguh juga orang Malang aslinya dan pengusaha properti yang dekat dengan bangunan-bangunan seperti itu. Nasib dari itu proyek apa namanya, Pak? Ya. Proyeknya itu apa namanya?
Ya sebetulnya gagasan Romo Halim itu ingin membuat besok almarhum dari Romo yang abunya ada itu bisa disimpan dengan baik, bisa dikenang untuk generasi-generasi penerus ini bisa menghormati, bisa berdoa di tempat yang nyaman dan aman. Oh, jadi beliau pengen membangun agar nanti semua Romo abunya ditaruh di situ, Ya. kemudian nah, apakah abu Romo Halim sendiri ditaruh di situ akhirnya? Saya mendengarnya itu Ditaruh di situ. disemayamkan di sana. Oh. Jadi akhirnya gagasan beliau ya abunya sekarang beliau di sana. Itu belum ada ya Pak, yang seperti itu ya? Belum. Jadi seperti dia sudah bisa menghitung besok kalau saya wafatnya tuh sudah mempersiapkan. Iya. Pak Teguh sudah berapa tahun beristri Bu Teguh? Saya married tahun 1978 Pak. Sekarang ini sudah ke 44 tahun. Tahun depan 45. Iya. Saya berarti kurang lebih dengan saya. Ya. Saya 75 kawin. Berarti saya sudah 45 duluan. Iya. Beda 3 tahun, saya 78. Iya. Nah, putranya berapa? Saya 4 Pak, laki, perempuan. Dan sudah mantu semua? Semua sudah. Sudah punya cucu? Sudah punya cucunya 7. Tapi istri masih sangat cantik, masih kayak belum nenek-nenek. Ya. Dan Pak Teguh saya lihat sekarang jauh lebih sehat dibanding 5 tahun yang lalu ketika saya sering bertemu. Kenapa Pak Teguh tambah tua malah tambah muda? Situasi COVID ini Pak membuat saya lebih memfokuskan diri ke kesehatan. Jadi mengurangi peluang bisnis. Peluang bisnis kalau stresnya berkurang. Jadi saya 1 minggu minimal 3 kali renang karena di rumah ada kolam renang sendiri, ya toh. Terus saya ngundang guru Daichi, ya toh. Ya, jadi Daichi ya renang. Dan hobi saya dansa Pak. Tiap pagi itu saya tahu. Minggu lalu saya menghadiri satu acara pegadaian dan beliau bersama istri dansa ballroom maksudnya, dansa ballroom, dan dapat sambutan yang luar biasa dari audiens bahwa Pak Teguh serius sekali dansanya. Jadi dansa seminggu berapa kali? Wah, saya hampir seminggu 5 kali atau tiap hari Pak. Saya biarpun ibu nggak bersedia ya saya dansa sendiri. Ya. Jadi saya kalau diizinkan saya sekarang langsung dansa. Kameramannya nggak cukup. Jadi berarti di rumah ada lantai dansa khusus lantai dansa. Saya di ruang kerja, di kamar, di mana saja 1 meter pun bisa dansa. Dansa dengan tujuan membangkitkan perasaan senang. Nah, rasa senang ini kan endorfin keluar. Jadi saya biasa 1, 2, cha-cha-cha. 1 and 2 and cha-cha-cha. 30 detik pun senang sudah suasananya. Sudah akan mempengaruhi suasana hati kita sehari ini. Sudah berapa tahun dansa? Oh, saya dansa sudah 30 tahun. Dengan istri? Duluan mana dansa? Suami atau istri? Saya kenal dengan istri juga di acara dansa. Hebat. Saya kalau bicara dansa ini, saya sampai sekarang masih kagum dengan Pak Kwi Kiangi yang umurnya sudah hampir 90 sekarang ini, dan tiap hari masih dansa dengan putrinya. Dan saya sering dikirimi beliau, dansanya beliau, ngiri bahwa umur segitu masih bisa dansa seperti itu Pak Kwi Kiangi. Dan saya yakin Pak Teguh sampai umur segitu juga masih akan terus dansa. Rencana kan nggak akan berhenti dansa kan? Terus saya mau dansa. Terus dulu Pak, awalnya pakai pelatih? Ya dulu pasti belajar Pak. Belajar 6 bulan sudah bisa. Di Surabaya, di Jakarta, di Malang. Oh, di Malang. Karena saya senang dansa, gurunya nyuruh saya jadi asisten guru. Jadi sudah jadi asisten pelatih. Iya. Jadi saya ngajari banyak Pak. Murid-murid yang les dansa, terutama gadis-gadis yang mau ulang tahun ke-17, itu yang melatih saya, nanti acaranya yang mimpin polones saya gitu. Saya sekarang sama istri tiap hari juga senam dansa. Dansa tapi senam tapi dansa. 1 jam. Dan seperti ini saya barusan pulang dari olahraga, dan olahraga itu memang senang. Jadi tidak hanya berkeringat tapi juga senang karena ada lagu-lagu, ada menikmati gerakannya ya, gitu Pak Teguh ya. Dan di Surabaya ada klub dansa seperti itu, dansa ballroom maksud saya.
sudah berguguran Pak ya, karena situasi pandemi ini ya, banyak perguruan dansa yang sudah tidak ada muridnya. Karena pandemi. Iya, Tapi nanti setelah pandemi selesai, ya saya pasti kira akan tetap tumbuh ada lagi. komunitasnya. Saya kira dulu ada rasanya ada juga grup dansa salsa ya, ada juga di Surabaya. Ya. Salah satu yang senang dansa ini Line Club Shining Pak, besan saya itu. Itu mungkin penggemar dansanya hampir 100 orang. Ya tentu dansanya dansa olahraga apa? Line dance. Line dance, ya toh. Ya. Biarpun banyak yang pinter. Ya. Dan Pak Teguh ini saya kenal lama sekali. Mungkin waktu itu saya masih reporter malahan. Saya sudah kenal beliau sebagai tokoh pengusaha yang unik. Unik dalam pengertian beliau ini menjadi pengusaha properti, tetapi tidak memulai dari mall atau dari lapangan golf begitu, tapi justru memulai dari rumah sederhana, rumah rakyat, dan tempatnya pun di daerah-daerah. Dan saya menjadi ingat bahwa Pak Teguh ini pelopor dalam hal pembangunan rumah rakyat yang disebut rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Ya kan, begitu kan Pak Teguh? Nah, waktu itu kok Pak Teguh milih segmen yang mulai dari bawah, kok bukan mulai dari yang hebat-hebat, mall, lapangan golf gitu. Itu strateginya gimana? Saya punya sahabat Pak, tentara. Sejak tahun 1973 namanya Basofi Sudirman. Oh, Pak Basofi, Jenderal Basofi ya. Sudirman, Gubernur Jawa Timur dulu. Basofi pada tahun 93 itu jabat Komandan Batalion 512 di Malang. Saya sudah berteman dengan beliau. Kemudian beliau tugas ke tim-tim, pulang Pak Rudini karena di tim pasukan 512 ini berhasil merebut kota Elmera. Pak Rudini dari Pangkostrat diangkat jadi Kasat. Ya. Nah, Pak Basofi pulang langsung dari Danyon naik ke Dandim 0824 Jember. Setelah karena waktu merebut kota Elmera tahun 78 itu Pak Basofi jadi komandan. Ya, komandan batalion. Komandan perebutan itu. Pulang jadi Dandim. Jadi Dandim nggak sampai setahun oleh Pangdam waktu itu diberi prioritas dispensasi sekolah Sesko di Bandung oleh Pak Witarmin. Karena dia berhasil punya jasa luar biasa, tidak perlu melalui tes. Jadi sekolah Sesko di Bandung dan Seskonya Pak Edi Sudrajat yang akhirnya jadi Kasat Pangap. Jadi Panglima TNI. Sepulang dari Bandung, beliau sempat jadi dosen Sesko 1 tahun. Sepulang dari Bandung, beliau dinas lagi sebagai Komandan Brigade Linut 18 di Malang. Oh, Singosari itu. Iya, Singosari. Nah, waktu itu beliau ngomong, "Gu, mau nggak kamu saya ajak ke Pak Rudini?" Pak Rudini kepingin prajurit-prajurit itu punya rumah murah. Ya, kalau kamu mau saya ajak ke Pak Rudini, nanti saya dukung kamu perizinan-perizinan di Jawa Timur ini. Semua sahabat saya. Beliau angkatan tahun 1963, waktu itu bupati-bupatinya 1965. Pak. Waktu itu bupati-bupati semua tentara. Tentara, 90% angkatan darat. Saya mau Pak. Jadi waktu kita senggang jam 5 ngobrol di ruangan beliau, nonton TV, ngopi, mau ya sudah saya diajak ke Jakarta ketemu Rudini. Waktu itu sudah pengusaha Pak Teguh? Saya pengusaha Pak. Pengusaha apa? Saya level lansir batalion, kodim, PDK, guru-guru. Saya juga kontraktor karena teman saya banyak yang jadi bupati yang dari tentara. Tapi beliau ingin saya bangun rumah. Nah, saya siap. Nah, sejak itulah menjadi titik tolak saya menjadi developer. Jadi, saya bangun rumah mulai tahun 80-81 Pak. Jadi saya pelopor memang di pembangunan perumahan murah. Nah, terus dari Malang merembet ke mana-mana? Semua Pak. Mulai Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Probolinggo, bahkan kota kecamatan Kraksan, Pasuruan, Malang Kabupaten banyak, Malang Kodia banyak, sampai ke Sumeneb. Sumeneb ya. Praktis di seluruh kabupaten di Jawa Timur. Dari 36 mungkin saya udah 33, Pak. Jadi Blitar, ya Pacitan tempatnya Presiden SBY saya juga bangun di Pacitan, ya. Magetan. Ya. Jadi kalau orang Surabaya bilang Pak Teguh ini pengusaha lemah, lemahnya wakeh. dan anak-anaknya sekarang juga jadi pengusaha.
Semua anak saya bantu saya di perusahaan. Karena saya ngomong kalau you nggak bantu siapa yang bantu? Ya, dan mereka ya mungkin termasuk anak-anak yang manut lah, Ya manut itu ya karena saya jadi ketua umum paguyuban, saya juga jadi ketua Life and Business Club, yang mana paguyuban apa? Paguyuban pengusaha. Jadi pengusaha-pengusaha yang sukses itu dulu kan sering ikut seminar motivasi, Pak. Ya. Setelah ikut seminar itu saya juga jadi ketua panitianya untuk acara motivasi. Terus saya diangkat menjadi ketua Life and Business Club. Apa artinya? Life itu adalah hidup dan bisnis. Jadi di sana termasuk yang punya toko kacamata 300 toko kacamata. Itu asalnya dulu punya 1. Sampai punya 300 dia idolanya 1 bulan bangun 1. Setelah termotivasi. Toko kacamata internasional. Ya toh? Ya. Terus jadi anak-anak semua jadi ikut di properti. Iya, semua ikut di properti. Belum dilepas. Seperti anak saya yang besar ya sudah nangani sendiri. Punya tentu sahamnya tetap milik perusahaan induk, tapi yang ngerjakan dia. Ada tanggung jawabnya khusus. Gitu. Pak Teguh usia berapa? 70. Pak. Loh sama dong. Ya. Bapak hampir 71, saya hampir 70. Oh, beda 1 tahun. Saya kurang 2 bulan 70. Jadi saya lebih senior tua, 1 tahun, lebih senior. Ya. Nah, Pak Sofi, berarti nama Pak Sofi melekat di hati ya, Pak beliau Teguh. Sudah seperti kakak kandung saya. Ya. Jadi saya kenal Pak Sofi 73 sampai beliau almarhum itu 45 tahun, tidak ada tiap minggu tidak ada putus. Tidak ada bertengkar. Tidak. Selamanya kita saling mengisi ya. Beliau ya seperti kakak saya, seperti guru saya. Istri beliau juga sudah wafatkan sekarang. Sudah. Belum lama rasanya. Belum, mungkin tahun 2020. Pak. Ya. 2 tahun setelah beliau wafat. Dan Pak Teguh kemudian apakah tetap di properti sampai sekarang atau ada bisnis yang non properti? Saya serahkan anak-anak untuk mengembangkan. Wah, saya sudah dansa. Saya sudah merasa apa yang diberikan oleh Gusti Allah cukup, Pak. Jadi kita sekarang harus berbagi melalui Lion Club, berbagi melalui paguyuban tulang rusuk. Bagaimana membantu masyarakat yang lebih butuh. Ya, sudah banyak kerja sosial beliau. Kebetulan istrinya juga sangat mendukung. Tapi masa nggak pernah bertengkar, Pak, sama istri? Kalau bertengkar rumusnya kan tadi, Pak. Jadi di kamar kita, di kantor saya itu ada, Pak. Ya toh? I am sorry, I love you, please forgive me. Ya toh? Jadi bertengkar ini pasti ada, Pak. Tapi karena kita ini belajar. Sebelum saya ikut retret tulang rusuk, Pak, saya ikut namanya merit encounter. Ini mendunia. Di merit encounter itu diajarkan namanya les cardili. Menulis, menukar, dialog, memilih tema. Jadi kalau nyonya marah ke saya ngomong, Ma, kalau marah nanti setan liwat. Setan kecil, setan besar berkeliaran. Ditulis saja. Jadi bertengkar kita beresin dengan tulis-menulis. Jadi bertengkarnya pakai tulisan. Itu salah satu cara ya. Menurut saya sangat emosi. Wah iya, kalau enggak, ya pasti. Karena kalau menulis sempat memikir ya. Tapi kalau ngomong aja kan makin lama makin terkendali. Bahasa saya, setan kecil, setan besar akan berkeliaran. Kalau ditulis, pasti masih ada kasih. Gitu? Jadi resep kalau untuk ngatasi masih ada kasih. Iya. Karena kasih itu muncul ketika menulis kan mikir ya. Jadi tengah malam kalau jam 12 ya sudah kasih buku tulis. Nanti kita jawab. Kalau dia marah karena sesuatu hal ya jawabannya di buku itu. Nanti terus reda. Ya toh? Lebih banyak mana yang minta maaf, istri atau suami? Suami, Pak. Suami ini dilahirkan untuk minta maaf, karena minta maaf itu salah satu kasih. Dan dimaafkan. Pemaaf. Tidak pernah ingat salah yang lalu. Dari 10 pertengkaran misalnya, suami berapa kali minta maaf dan istri berapa kali minta maaf? Mungkin saya minta maafnya 8 kali atau 9 kali. Dan apakah seharusnya semua suami seperti itu? Belum tentu, Pak. Setiap orang punya karakter yang berbeda, tergantung pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan setelah keluar dari sekolah, yaitu pendidikan masyarakat. Saya tadi pada awal kan sudah ngomong, saya ini senang belajar. Jadi guru saya untuk membuat keluarga saya aman ini ya
merit accountant sama retret tulang rusuk. Kalau merit accountant mengajari teori menyelesaikan masalah, kalau retret tulang rusuk mengajari suatu karisma, suatu aura bahwa bagaimana saling mengasihi. Ya mudah-mudahan tulang rusuk ini setelah Romo Halim wafat ada penggantinya yang juga sekelas Romo Halim, mudah-mudahan kalau manfaatnya begitu besar. Nah, sekarang Pak, tadi kan pendidikan baca, belajar terus. Itu dulu sekolahnya apa, Pak Teguh? Saya sampai SMA, Pak. Saya di Akademi Aquino cuma berapa bulan terus saya kerja. Jadi Saya memilih kerja lebih penting daripada terus sekolah. Saya juga SMA, Pak. Saya lulusan SMA, Pak. SMA di mana? Dulu di Langsep, Pak. Langsep itu mana? Malang. Oh, di Jalan Langsep. Jalan Langsep. SMA apa itu? SMA Katolik Langsep. Oh, SMA Katolik Langsep. Oh. Kita masih sering reuni, Pak. Saya angkatan tahun 71. Oh. Dan itu bukan Macung itu? Macung itu waktu saya SMP, Pak. Oh. Kan waktu zaman Pak Harto ditutup. Ya, sekolah Tionghoa Jadi ditutup, ya, sekolah Tionghoa ditutup, saya sempat tidak sekolah 2 tahun. Berarti kenapa saya sebut Macung? Karena banyak pengusaha sukses lulusan sekolah Macung, termasuk Pak Muhtar Yadi. Tuh. Siapa lagi? Urdayapo juga pernah di Macung. Urdayapo. Pak Sugeng Hendarto, ya. Banyak memang Pak di Macung yang sukses. Yang sukses. Ya. Pak Teguh, sekarang keinginan Pak Teguh untuk anak-anak itu ke depannya seperti apa? Pertama, saya menggarisbawahi anak-anak harus rukun. Kalau nanti orang tua meninggalkan warisan, jangan rebutan warisan. Ya. Tapi kan begitu ditinggal kan belum tentu tetap rukun. Komitmen berupa akte notaris, Pak. Hah? Oh iya, jadi kita ini semua, anak saya dulu sekolah ke Amerika, anak saya yang paling kecil, bikin akte notaris, Pak. Bahwa waktu sekolah di Boston, sebelum sekolah dia janji akan pulang ke Indonesia dan tidak pacaran dengan orang bule. Itu ditulis, pernyataan. Bukan bahwa saya sekolah di akte notaris, Pak. Akte notaris. Jadi pertama, dalam rapat keluarga itu dibuat dia notulen. Kemudian saya suruh sekretaris saya membuat semacam notulen yang lebih bagus. Kemudian saya berangkat ke notaris untuk untuk dinotariskan. Hari ini sampai Melinda itu tanya, kamu tuh gila ya, masa anak disuruh begitu? Tapi itu, dan ternyata notaris yang membuat itu ngomong, nanti anak saya kalau keluar negeri juga saya suruh buat akte seperti ini. Jadi satu harus pulang. Dua tidak boleh pacaran dengan orang pacaran sama orang bule. Orang bule. Karena menurut saya, Pak, janji itu harus diikrarkan dalam satu janji yang lebih kuat. Ya. Jadi janji yang lisan ini gampang rontok. Ya, lidah tidak bertulang. Anaknya semua diikat dengan akte begitu. Anak saya yang paling kecil yang sekolah. Karena sekolah di Amerika. Kakak-kakaknya sekolah di Indonesia. Kakaknya boleh di luar negeri setahun harus kembali, Pak. Karena saya melihat banyak anaknya pengusaha maupun penguasa nanti terlibat narkoba, tidak ingin pulang. Salah satu sahabat saya yang punya Bank Patriot, semua anaknya tidak mau pulang. Ini Pak Teguh ini mencerminkan sikap atau pribadi orang Asia pada umumnya seperti itu. Karena orang Asia itu ya rukun, kemudian menghormati keluarga, saling menghormati orang tua. Kalau anaknya sekolah di Amerika kemudian kawin sama orang bule, takutnya nanti bapaknya ke Amerika kemudian makan bersama suruh bayar sendiri-sendiri. Itu jadi omongan luas secara itu, sehingga Pak Teguh anaknya sekolah Boston tapi taken di notaris bahwa satu harus pulang, kedua tidak boleh pacaran sama orang bule. Dan kebetulan anak saya di Boston juga IP-nya 4. IP-nya 4. Ambil apa dia? Bisnis. Jadi entrepreneurship. Sekolah di Boston ini Wharton. Di Wharton. Di Wharton itu yang anaknya para Jimmy juga di sana. Anaknya sekarang. Rasanya Hillary Clinton juga lulusan sana. Ya. Termasuk putra mahkota dari Toyota. Jadi di Wharton College ini adalah sampai saat ini adalah nomor 1 di bidang entrepreneurship. Ya, betul. Dan apakah dia yang menjadi putra mahkota di perusahaan keluarga ini nanti? Putra mahkota sampai saat ini yang paling konsentrasi masih anak pertama. Dan sesuai dengan budaya di Tionghoa, anak pertama yang harus tampil gitu. Bukan Pak, ya sesuai dengan kemampuan. Konsentrasi modern, apa yang dikontribusikan kepada perusahaan. Ya, modern.
Nah, tapi seperti Pak Teguh sekarang sudah lebih banyak dansa, lebih banyak kerja sosial. Tapi berapa persen masih menentukan di perusahaan? Semua investasi Pak, tanpa persetujuan saya uang nggak akan keluar. Oh, Kalau salah investasi kan ya. bisa sedih Pak, ya toh? Tapi apakah bapaknya nggak pernah salah investasi? Kan pernah juga. Ya, tapi kalau kita kan salahnya 2%, 3% karena pengalaman. Jadi tidak ada investasi yang tanpa melalui persetujuan. Pak Teguh, ini terakhir Pak Teguh berapa kali ketemu uskup untuk membicarakan masa depan tulang rusuk ini? Kita bersama tim mungkin sudah 3 kali Pak. Jadi kita memang serius ingin mendapatkan petunjuk dan izin dari Bapak Uskup. Karena paguyuban tulang rusuk ini kan di bawah Keuskupan Surabaya. Kita tidak boleh freedom itu, tapi kita tentu harus minta petunjuk. Ada nggak tulang rusuk Jakarta, tulang rusuk Semarang, tulang rusuk Dulu Jogja? pernah ada Pak, tapi tidak pernah bisa lebih dari berapa tahun. Jadi Surabaya ini dianggap yang paling kompak. Paling kompak itu berarti ngayominya oke, Ya. bisa Dan itu karena merangkul. kepemimpinan orang seperti Pak Teguh. Pak Salah. Ya, Pak, terima kasih Saya Pak. terima kasih. Sudah datang ke rumah saya. Ini podcast di bagian belakang rumah saya dan kita punya tempat podcast 2, satu di rumah bagian belakang, satu di kantor harian Diswi. Tapi hari ini saya memang sengaja mengundang Pak Teguh ke rumah saya. Terima kasih Pak, terima kasih.